Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mafira dengan NIM 1C1240110, berasal dari jurusan akuntansi kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana menggunakan fungsi logika if, and, dan or. Jadi di sini ada operator logika. Ini pada layar ini sama dengan, kemudian tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Jadi yang pertama saya akan membahas bagaimana menggunakan rumus if. Jadi pada rumus if itu ada dua, single if sama multi if. Yang pertama itu single if. Misalnya di sini saya mempunyai data. Jadi fungsi logika if itu digunakan untuk menguji suatu isi sel apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan suatu nilai ataukah tidak, sehingga akan diberikan nilai yang sama. Jadi rumusnya itu sama dengan if, kemudian buka kurung logika teks. Tesnya kemudian titik koma value if true dan titik koma lagi value if false. Jadi di sini datanya. Jadi pada data ini saya akan mencari apabila lama kerja per tahunnya itu lebih dari 5, maka gaji pokoknya 3.500.000. Selain itu, jika kurang dari 5 tahun 2.250.000. Jadi saya akan menggunakan rumus sama dengan if, kemudian kita blok sel C2, kemudian kita pakai lebih dari 5 karena 5 tahun, kemudian titik koma, kan tadi karena lama kerjanya itu lebih dari 5 tahun, maka akan dapat gaji 3.500.000. Jika di bawahnya 2.250.000. Jadi ini yang kita mau cari, di atas 5 3.500.000, dan titik koma lagi 2.250.000, kurang enter. Kemudian kita tarik. Jadi ini muncul Ahmad, dia kurang dari 3 tahun, maka dia mendapat gaji 2.250.000. Burhan juga dia hanya 5 tahun, bukan di atas 5 tahun, jadi tetap juga dapat 2.250.000. Dan ini juga begitu, Ferdian dia di atas 5 tahun, yaitu 6 tahun, jadi mendapat 3.500.000. Begitu juga dengan Rahman. Contoh lainnya itu seperti misalnya ini. Jadi pada data ini saya akan mencari lulus atau tidaknya nama-nama ini, Arham, Aulia, dan Nurdin. Jadi pada data ini saya akan mencari apabila nilainya mereka lebih dari 75 atau sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Jika kurang dari 75, maka tidak lulus. Jadi itu saya gunakan rumus sama dengan if, kemudian kita blok sel ini C10, kemudian tanda lebih besar sama dengan 75, kemudian titik koma. Karena lulus itu kata, jadi kita pakai buka kurung lulus, kemudian titik koma lagi, buka kurung tidak lulus, kemudian enter. Jadi kita tarik ke bawah, jadi ini akan muncul lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan multi if. Jadi multi if itu digunakan lebih dari satu. Misalnya di sini ada data, saya akan mencari grade-nya. Jadi jika di atas atau sama dengan 90 itu dapat A, kalau
nilainya itu lebih besar atau sama dengan 75 dapat B, dan jika lebih besar sama dengan 60 itu C, dan sisanya D. Jadi itu kita gunakan multi if. Jadi sama dengan if, kemudian kita blok nilainya sel C15, kemudian kita tulis lebih besar sama dengan 90, titik koma dapat A. Kemudian titik koma lagi kita pakai if, kemudian kita blok lagi ini C15 lebih besar sama dengan 75, itu sama dengan B. Kemudian kita titik koma lagi if sel C15 lagi lebih besar sama dengan 60 itu C, kemudian titik koma sisanya D. Kemudian tutup kurungnya ada 3. Dan kita enter. Jadi nilai 80 ini dapat grade-nya, passing grade-nya B. Kemudian kita tarik nih. Aulia dapat C dan Nurdin dapat B karena dia di atas 75. Begitu juga Arham. Selanjutnya menggunakan rumus N. Jadi fungsi dari rumus N yaitu menghasilkan nilai true jika argumen yang diuji semua benar, dan menghasilkan nilai false jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Contohnya itu pada data ini. Jadi di sini kita akan mencari kompeten sama tidak kompeten. Pada sel ini kita akan menggunakan rumus sama dengan, kemudian if, dan n, kemudian kita jika nilai teorinya itu di atas 70 sama prakteknya itu di atasnya itu 70, maka dia kompeten. Selanjutnya juga jadi saya akan memperlihatkan rumusnya sama dengan if, kemudian n, kemudian kita blok teorinya. Teori, kemudian kita ini lebih besar dari 70, kemudian ini kita blok lagi nilai prakteknya lebih besar dari 70, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, buka kurung, kompeten atau tidak kompeten. Ini kita enter, lupa tutup kurung, ini yes, jadi kompeten, dan kita tarik. Jadi pada Niswa Rizkia ini tidak kompeten karena nilai teorinya itu pas 70, bukan di atas 70. Tapi nilai prakteknya, jadi walaupun kalau menggunakan N ini, jika salah satu ada nilainya yang tidak mencukupi, maka dia bernilai tidak kompeten. Tidak kompeten, tidak kompeten, tidak kompeten, kompeten, kemudian tidak kompeten. Selanjutnya
saya akan menggunakan rumus OR. Jadi rumus OR ini hampir sama dengan if and. Agar fungsi if dapat menjadi multiple kriteria, maka kita dapat kombinasikan dengan fungsi OR. Jadi rumusnya itu sama dengan if, kemudian logical test, value, titik koma, value if true, titik koma, value if false, tutup. Atau sama dengan OR, buka kurung, logical 1, titik koma, logical 2, titik koma, seterusnya. Jadi kombinasi rumusnya bisa dituliskan sama dengan if, kemudian OR, kemudian logical 1, titik koma, logical 2, sampai seterusnya, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, value if true, titik koma, kemudian value if false. Jadi contohnya itu pada data ini. Jadi di sini hasilnya ini saya akan mencari diterima atau ditolak. Jadi kita menggunakan rumus OR sama dengan if, kemudian OR, kita blok nilainya, kemudian lebih besar dari, jika dia lebih besar dari 85, kemudian titik koma apabila hasil wawancaranya bagus, kemudian kita sama dengan ini bagus, tutup kurung, dan titik koma, diterima, kurung, diterima atau ditolak. Yang tutup, kita enter, dan kita tarik. Jadi ASCII ini diterima karena tes potensinya itu 80, kemudian wawancaranya bagus. Jadi menggunakan rumus OR ini dia diterima apabila salah satu datanya itu sesuai dengan kriteria logical testnya. Jadi Harry itu ditolak karena wawancaranya kurang. Kemudian Bardan diterima karena dia nilainya 88, kemudian wawancaranya bagus. Kemudian Ardi ditolak karena wawancaranya kurang, walaupun nilainya itu 80. Selanjutnya ada lagi data ini. Ada data ini, jadi di sini saya akan mencari hasilnya. Pada data ini diterima, misalnya di sini kita tulis diterima apabila memiliki syarat umur kurang atau sama dengan 32, dengan pendidikan S1, kemudian bisa bahasa Inggris, dan IPK 4,00 dengan nilai tes potensi minimal
80, kemudian kemampuan wawancara bagus. Jadi ini diterima apabila nilai cara bagus. Jadi ini kita nih kita blok dulu, kita web text inner center. Kita blok inner cell. Nih. Ini diterima apabila memiliki syarat umur kurang atau sama dengan 32, pendidikan S1, bisa bahasa Inggris, IPK 4,0, nilai tes potensi minimal 80, dan kemampuan wawancara bagus. Jadi di sini kita menggunakan rumus sama dengan if dan and. Karena pada data ini tidak diterima apabila ada salah satu syarat tidak terpenuhi. Jadi ini kita tulis sama dengan if dan and. Kemudian kita ini umurnya, kita blok selnya, memiliki syarat umur kurang atau sama lebih kecil sama dengan 32, kemudian titik koma, kemudian kita blok lagi sel ini. D39 itu harus S1 sama dengan S1, kemudian titik koma lagi. Ini bahasa Inggrisnya ini sama dengan bisa, kemudian titik koma, IPK sama dengan 4,00, titik koma, tes potensi minimal 80. Lebih besar sama dengan 80, titik koma, terus wawancaranya itu bagus, sama dengan bagus, kemudian titik koma, jadi untuk kemudian itu diterima atau ditolak. Terima, titik koma, tidak diterima. Jadi ini tidak diterima. Kemudian kita
Jadi Johannes Rifki Alkausar Sohertin ini tidak diterima karena ada yang tidak memenuhi syarat. Jadi pada Johannes itu dia tidak bisa berbahasa Inggris. Selanjutnya pada Rifki ini dia bahasa Inggrisnya bisa, tes potensinya bisa, tapi wawancaranya kurang sama IPK-nya kurang. Kemudian Al-Kausar itu umurnya sudah melebihi, IP-nya juga kurang, dan dia lulusan S2, dan Suhertin juga dia tidak diterima karena tidak bisa berbahasa Inggris. Baik, jadi itu saja yang bisa saya berikan mengenai rumus if, or, dan and. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.